Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak semuanya ya. Mohon kalau bisa videonya diaktifkan, kecuali kalau nanti bermasalah jaringan baru bisa dinonaktifkan. Tapi Bapak harap diaktifkan dan diikuti materi ini dengan sepenuhnya. Sebelum kita belajar hari ini, saya minta pada Abdurrahman atau Ali Abdurrahman ya, untuk memimpin doa pertemuan kita kali ini. Saya berikan kesempatan. Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah, izinkan saya untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Abdurrahman ya. Kemudian Bapak berharap anak sekarang yang 19 orang yang hadir sini tetap sehat walafiat ya. Di tengah pandemi Covid sekarang yang masih mewabah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun dan iman, karena bagaimanapun iman kita harus berkuat. Kemudian anak semuanya, sebelum belajar, insya Allah untuk daftar hadir ada dua nanti saya caranya. Dari partisipan saya akan screenshot, kemudian nanti ada link yang saya akan share di room chat. Nanti itu yang diisi sebagai bukti kehadiran kita hari ini. Baiklah, pada pertemuan kemarin Bapak sudah mengirimkan materi di Google Classroom tentang kritik dan esai ya. Untuk pertemuan kita hari ini kita akan lanjutkan dengan materi baru tentang nilai-nilai dalam buku non-fiksi. Oleh karena itu saya minta anakku siap mengikuti pembelajaran, siapkan alat tulis. Di akhir materi nanti ini ada kuis sederhana yang akan kita jawab dan dikirimkan langsung ke room ini. Baiklah, model pembelajaran nanti silakan cermati materi, kemudian jika ada yang kurang jelas, kurang dipahami, kita diskusi dan tanya jawab ya. Bapak akan share screen materi. Ya, sebelum saya share screen, alhamdulillah tugas-tugas Ananda yang sudah dikumpulkan Bapak sudah kembalikan semuanya, kecuali memang yang belum mengirim ya, karena ada beberapa orang saya lihat, terutama tugas terakhir ini kemarin masalah kalimat fakta dan opini itu masih ada 8 orang yang belum mengirimkan. Jadi silakan Bapak tak berikan kesempatan, namun bagaimanapun yang mengirim terlambat itu jelas walaupun benar semua pasti ada beda dengan nilai yang kirim cepat. Baik. Ini yang akan kita pelajari ya anak semuanya hari ini. Yang pertama Bapak akan sampaikan kompetensi dasarnya. Jadi kompetensi dasar mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan atau non-fiksi dan satu buku drama. Kemudian untuk keterampilan, menulis refleksi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah buku pengayaan non-fiksi dan satu buku drama. Pentingnya materi ini, ya anak semuanya, jika anakku membaca buku, apakah itu buku pelajaran atau buku non-fiksi, pasti akan mendapatkan pemahaman baru, pengetahuan, atau mungkin keterampilan bahkan perilaku yang baik. Karena buku non-fiksi itu terdiri dari 3. Ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada kepribadian. Ya.
pada dasarnya tamatan SMA itu minimal 30 buku non-fiksi yang pernah dibaca atau ditamatkan. Ya. Jadi kita bertanya-tanya dalam hati, saya sudah berapa buku saya tamatkan, baca, ya, buku masalah agama, masalah keterampilan, dan sebagainya. Nah, itu untuk menambah pengayaan kita. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti materi ini, diharapkan anak semuanya dapat mengidentifikasi nilai-nilai dalam buku pengayaan atau buku non-fiksi yang dibaca dengan jujur, penuh rasa ingin tahu, bertanggung jawab, serta responsif. Ya, ini tujuan pembelajaran. Jika anakku sudah memahami ini, maka dianggap anakku tuntas dalam materi ini. Ya, mengidentifikasi nilai-nilai. Kita lihat materi slide demi slide dulu, ya. Yang pertama, pengertian buku pengayaan. Buku pengayaan adalah buku penunjang, buku utama atau buku teks yang digunakan oleh siswa. Buku pengayaan sangat penting untuk menambah wawasan kalian. Selain pengetahuan yang didapatkan dari buku teks, buku pengayaan bisa dijadikan sebagai buku bacaan umum. Buku pengayaan yang baik adalah buku pengayaan yang betul-betul menunjang buku teks yang digunakan di sekolah. Kalian dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan memperluas wawasan dengan sering membaca buku-buku pengayaan yang bermutu dan update sesuai dengan keadaan sekarang. Jadi buku pengayaan itu semua buku yang berkaitan dengan pembelajaran, baik masalah menambah wawasan ini pentingnya, ya. Seperti ini yang di samping ada Islam itu ramah, ya, logika agama, Bookster Teacher, dan sebagainya. Ini adalah buku pengayaan. Ya, sekarang ini yang update itu masalah COVID-19, berarti usahakan banyak-banyak baca buku artikel atau buku tentang COVID-19. Ya, bagaimana menghadapi dan bagaimana penularannya dan sebagainya. Lanjut. Salah satu contoh adalah buku pengayaan yang di dalamnya berisi motivator atau biografi orang-orang sukses. Ya, jadi buku biografi itu termasuk buku pengayaan. Ya, kalau saya bertanya, apakah anakku pernah membaca biografi, misalnya biografi Pak Soeharto, B.J. Habibie, Buya Hamka, dan sebagainya. Itu orang-orang tergolong orang sukses. Ya. Jadi semua ada buku biografinya. Atau mungkin pernah membaca biografi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, pernah salah seorang umat Kristen, ya, terlalu banyak bukunya, tetapi yang ditempatkan di posisi pertama itu adalah biografi Nabi Muhammad. Ya, mengapa? Karena ternyata biografi beliau itu selain pengetahuan juga di situ kepribadian yang luar biasa, ya, akhlaknya. Jadi oleh karena itu anakku semuanya, alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau misalkan kita selalu membaca buku-buku pengayaan, termasuk buku agama, ya, termasuk biografi atau nabi-nabi kita yang 25. Selanjutnya, buku pengayaan itu akan merangsang pemikiran dan pola pikir, sehingga mempunyai tekad untuk maju yang diawali belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Ya, kalau kita membaca buku motivasi, ya, buku motivasi dan inovasi itu pasti menggugah pikiran kita untuk berbuat yang lebih baik. Ya. Contoh, ya, saya pernah membaca buku tentang bagaimana menjadi misalnya guru yang baik. Ya. Dari bacaan atau buku tersebut banyak menggugah bahwa ternyata menjadi guru itu sangat susah sebenarnya kalau kita betul-betul ingin menjadi guru yang benar-benar profesional. Ya, begitu pula dengan orang lain,
menjadi petani yang baik, menjadi pedagang yang baik, tentu ada tantangan-tantangan yang dimiliki. Kemudian buku pengayaan terbagi atas 3 kelompok, yaitu buku pengayaan untuk pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Ya, ini yang perlu dicatat. Ya, buku pengayaan pengetahuan yang pertama, buku yang memuat materi yang dapat memperkaya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan menambah kekayaan wawasan akademik pembacanya. Ya. Jadi buku pengayaan pengetahuan memuat materi memperkaya penguasaan ilmu pengetahuan. Atau ini tujuannya ya, memperkaya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ya. Contohnya tanaman obat penyembuh ajaib. Ya. Dengan membaca ini kita bisa tahu bahwa ternyata ada tanaman obat yang bisa menyembuhkan. Ya. Kemudian konsep-konsep dasar sistem informasi geografis. Ya. Dari membaca buku ini kita tahu konsep-konsep dasar sistem informasi geografis. Ya. Yang kedua, buku pengayaan keterampilan. Ya, jadi buku keterampilan itu memuat materi yang dapat memperkaya penguasaan keterampilan di bidang tertentu. Nah, contoh, membuat mesin tetas elektronik. Ya, mesin tetas ini maksudnya telur ya, yang ditetaskan. Berarti dengan membaca buku ini kita bisa terampil juga membuat mesin seperti itu. Ya, contoh yang lain, budidaya ayam bangkok. Ya, budidaya ayam bangkok, bagaimana memelihara ayam bangkok dan seterusnya. Itu keterampilan. Ya. Lanjut, bagaimana dengan buku pengayaan kepribadian? Jadi buku pengayaan kepribadian adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya kepribadian atau pengalaman batin seseorang. Nah, ini sinilah yang saya maksud tadi, buku-buku agama. Ya. Contoh, merakit dan membina keluarga bahagia. Ya, kita betul setelah SMA ada yang langsung mau berkeluarga, bisa membaca buku seperti ini, merakit dan membina keluarga bahagia. Bagaimana menjadi keluarga yang bahagia. Dari buku itu bertambah kepribadian kita. Ya, contoh yang lain misalnya buku agama, ya, seperti biografi Nabi Muhammad. Dengan membaca buku beliau, tentu kepribadian kita, akhlak kita akan lebih bagus. Ya, karena adanya pengalaman-pengalaman yang dibaca dari buku yang biografi tersebut. Kita lanjut. Ciri-ciri buku pengayaan. Ya. Ini harap dicatat, ya, karena insya Allah pekan depan itu atau besok hari Kamis adalah materi terakhir untuk bahasa Indonesia. Selanjutnya pekan depan sampai ujian sekolah adalah insya Allah Bapak akan memberikan bimbingan untuk menghadapi ujian sekolah. Oleh karena itu minggu depan adalah ujian tengah semester ya semuanya. Ujian tengah semester tentu materinya adalah materi setelah ulangan hari yang pertama. Nah, berarti yang masuk di situ adalah fakta opini dan materi yang sekarang sampai hari Kamis yang akan datang. Ya, oleh karena itu tolong dicatat ciri-ciri buku pengayaan atau non fiksi. Yang pertama, ditulis menggunakan bahasa formal. Ya, namanya non fiksi, ya jelas berbeda dengan fiksi. Ya, kalau fiksi itu menggunakan bahasa gaul bisa, bahasa yang tidak baku juga bisa. Ya, tetapi kalau buku pengayaan atau non fiksi, maka digunakan bahasa yang formal. Dari segi penulisan buku non fiksi disampaikan menggunakan bahasa formal dengan bahasa yang baik dan benar. Meskipun ada beberapa buku non-fiksi, misal buku motivasi dan buku referensi, ada yang ditulis menggunakan bahasa yang lebih santai, tetapi tetap menggunakan ejaan yang baik dan benar. Ya, karena kadang-kadang ada bahasa santai, tetapi tetap penulisannya benar. Ya, seperti kata tidak, tak. Nah, tak itu lebih santai, tetapi benar.
Itu yang dimaksud ya, contohnya. Yang kedua, ciri-ciri buku pengayaan. Menggunakan metode penulisan denotatif. Ya, denotatif pertemuan yang lalu sudah disampaikan bahwa salah satu bentuk ya, penulisan kritik itu denotatif, artinya penulis menyampaikan sebenarnya, ya, makna sebenarnya. Penulis menyampaikan apa yang ingin disampaikan secara lengkap, to the point, dan tegas. Ya, kalau buku fiksi kan penulisannya biasanya ada berbentuk lambang, simbol-simbol, ataupun makna kias atau samar. Ya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, faktual atau fakta. Sifat dari isi pesan bersifat fakta dan faktual. Ya, fakta maksudnya sesuai dengan data yang diperoleh. Ya, isi buku yang disampaikan bersifat faktual sehingga pembaca langsung memperoleh manfaat dari informasi yang disampaikan. Jadi ada istilah aktual dan faktual. Nah, kalau aktual artinya berita yang hangat ya, yang sekarang ini, yang baru-baru. Sedangkan faktual adalah berita yang sesuai dengan kenyataannya. Ya, sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Lanjut. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah berbentuk tulisan ilmiah populer. Ya, berbentuk tulisan ilmiah populer. Ya, biasanya kalau kalian biasa membuat artikel atau makalah, kan biasa ada makalah dari Guruta, nah, itu termasuk karya tulis populer, ya, karya tulis ilmiah populer. Ya, jadi bagaimanapun bahasanya harus disampaikan dengan bahasa yang baik. Dikatakan tulisan ilmiah populer karena disampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan pasar dan data yang diambil berdasarkan kajian. Ya, maksudnya bahasa sesuai pasar artinya kalau ilmu itu untuk remaja, maka jelas bahasanya bahasa tentang remaja. Ya. Tidak perlu terlalu berbelit-belit. Kalau bahasanya itu adalah misalnya artikel itu untuk petani, jelas istilah-istilahnya yang digunakan adalah istilah petani dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Untuk kelima, ciri-ciri buku non-fiksi menyajikan temuan baru atau penyempurnaan temuan yang sudah ada. Ya, jadi menyajikan temuan baru atau penyempurnaan temuan yang sudah ada. Artinya begini, kadang-kadang untuk teman baru ada ide atau gagasan kita yang baru, misalkan tiba-tiba menemukan sebuah alat atau bahan untuk penyembuhan, contoh COVID sekarang. Ya, tiba-tiba ada tumbuh-tumbuhan yang bisa diramu sehingga bisa menjadi obat. Nah, itu berarti ide yang baru, temuan baru. Ya. Sementara penyempurnaan temuan yang sudah ada, artinya buku tersebut atau penelitian tersebut sudah diteliti sebelumnya, tetapi kita sempurnakan ya untuk yang lebih baik lagi. Itu yang dimaksud dengan penyempurnaan temuan yang sudah ada. Misalnya, anakku ada tugas tari dari guru seni, misalnya. Nah, ada tari, misalnya tari Pak Dukpa. Tari Pak Dukpa, kalau Ananda mau kreasikan, berarti menjadi penyempurnaan temuan yang sudah ada. Itu yang dimaksud. Sehingga ide Ananda itu untuk membuat tari kreasi bisa ditulis. Ya, bisa ditulis sehingga menjadi sebuah temuan penyempurnaan yang sudah ada sebelumnya. Begitu maksudnya. Dan jadi ada 5 ya. Ada 5 tadi ciri-ciri buku non-fiksi. Sekarang, nah di sini saya mau diskusi ya, atau tanya jawab dengan Anda semuanya. Ya. Nilai-nilai dalam buku non-fiksi. Ini inti pembelajaran kita. Ya. Ini inti pembelajaran kita, karena di situ tadi tujuan pembelajaran adalah
mengidentifikasi nilai-nilai dalam buku non-fiksi. Sekarang, pada dasarnya nilai-nilai yang ada dalam buku non-fiksi sama dengan nilai-nilai yang ada dalam buku fiksi. Ya, seperti nilai. Oke, dari Ananda semuanya, karena kita sudah belajar tentang nilai-nilai pada teks sejarah yang lalu, ya, saya minta siapa dari kalian langsung saja, apakah di room chat atau langsung menjawab nilai-nilai apa yang terkandung dalam teks sejarah tempo hari, ya, pertemuan yang sebelum-sebelumnya, atau nilai-nilai dalam novel kemarin, ya. Ada yang bisa menjawab? Langsung jawab saja, ataukah di room chat silakan, saya berikan kesempatan, atau langsung berbicara saja nilai apa yang ada dalam buku fiksi, karena di sini dikatakan pada dasarnya sama dengan nilai yang ada di buku fiksi. Ada yang mau menjawab? Ya. Silakan. Kenapa? Ya. Jangan ragu. Ya. Nilai-nilai dalam buku non-fiksi pada dasarnya sama dengan nilai yang ada dalam buku fiksi. Yang dimaksud buku fiksi seperti novel, ya, nilai cerpen, ya, atau nilai karya sastra yang lain. Bagaimana? Ada yang atau saya tunjuk ya? Kalau ini 21 orang, coba bisa menjawab siapa ya? Fatmawati bisa menjawab nilai apa yang kira-kira ada dalam buku non-fiksi. Ya. Ya. Atau ada rencana ada ini di room chat ya. Nah, oke, ada makna denotatif, nilai moral dan nilai budaya. Oke, Nur Fadillah, nilai moral, nilai budaya. Masih ada nilai yang lain, ya. Nilai sosial, oke. Elia, nilai sosial, bagus. Ya, nilai religi, Siti Hardayanti. Ya, oke. Jadi anak semuanya, di teks sejarah kemarin itu ada beberapa nilai, sudah benar ya, ada nilai ekonomi, nilai budaya, religi, moral, sosial, kemudian estetis ya, ada 5 pada saat kita belajar nilai di teks sejarah. Kemudian nilai di novel kemarin, ya, seperti Laskar Pelangi ada nilai ekonomi, ada sosial, kemudian ada nilai pendidikan. Oleh karena itu di pertemuan kita kali ini non fiksi yang dimaksud di situ juga termasuk ya nilai ekonomi. Ya, tadi ada yang jawab ya. Nilai ekonomi artinya dalam karangan atau karya tersebut ya memunculkan nilai ekonomi. Ya, tidak harus muncul kata ekonomi, tetapi misalnya pasar, masalah jual beli, masalah perusahaan, berarti tergolong nilai ekonomi. Ya. Yang ambil lintas ekonomi pasti tahu. Yang kedua, nilai sosial atau kemanusiaan. Ya, jadi nilai sosial tadi juga ada yang jawab. Nilai sosial biasanya saling membantu, ya, menghargai, ya, dan sebagainya. Kemudian nilai pendidikan. Kalau nilai pendidikan itu edukasi, ya, misalkan bersekolah seperti yang kemarin Laskar Pelangi ya, tugasnya di Laskar Pelangi, ya, di situ lebih banyak nilai pendidikan karena perjuangan anak sekolah untuk tetap bersekolah. Ya.
Itu nilai pendidikan. Kemudian nilai moral. Tadi juga ada yang jawab. Kalau nilai moral bergantung dari tingkah laku, ya, adab, etika, itu moral. Nilai budaya juga tadi ada yang jawab, ya. Nilai budaya itu adat, istiadat, kebiasaan dalam sebuah kalangan. Baik, dan lain-lain. Dan lain-lain di situ tadi anakku jawab ada agama, ya, itu termasuk. Ya, bergantung teks atau kutipan yang diberikan nanti. Ya, jadi nanti kalau diberikan kutipan, silakan cermati, kemudian tentukan bahwa ini tergolong nilai seperti ini. Baik, sebelum kita lanjut, Bapak nanti akan berikan contoh, kemudian nanti ada latihan kuis. Ya, saya akan berikan kesempatan untuk menjawab, kemudian langsung nanti dikirimkan. Ya, oke. Contoh, ya. Perhatikan contoh berikut. Jadi setelah ini saya berikan kesempatan untuk tanya jawab kalau ada yang kurang dipahami. Ya, contoh ini sebuah buku, ya, sebuah buku Bob Sadino, ya. Mereka bilang saya gila. Ini sebuah buku non fiksi. Penulisnya Eddie Zekwis. Kemudian ada nomor ISBN-nya. Ini nomor ISBN artinya izin standar buku nasional, ya. Kemudian penerbit siapa, tanggal terbitnya tahun berapa, kemudian dan seterusnya, ya. Oke, kita lihat nilai-nilai yang terkandung dalam buku Bob Sadino, mereka bilang saya gila. Yang pertama, ya, jadi bukunya ini ada beberapa halaman, tapi setelah dianalisis maka kita tentukan nilai yang ada. Nilai ekonomi, contoh, ya, kutipannya dalam buku. Maksudnya dalam buku itu kita ambil kutipannya atau kalimatnya. Anak bungsu dari keluarga berkecukupan ini mungkin tidak akan menjadi seorang pengusaha yang menjadi inspirasi semua orang seperti sekarang. Jika dulu ia tidak memilih untuk menjadi orang miskin. Nah, ini kutipan ekonomi, ya. Termasuk keluarga berkecukupan, ada pengusaha, orang miskin. Berarti kaitannya dengan ekonomi. Yang kedua, tak lama setelah itu Bob beralih pekerjaan menjadi kuli bangunan. Gajinya ketika itu hanya sebatas Rp100. Ya, berarti ini gaji, ya, kemudian pekerjaan kuli bangunan termasuk ekonomi. Ya, ada lagi besarannya. Yang ketiga, ketika bisnis telur ayam terus berkembang, Bob melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Kini Bob mempunyai PT Camp Foods. Berarti ini juga ada bisnis, ada usaha, ada PT untuk perusahaan. Berarti ini termasuk nilai ekonomi. Ya, mohon dipaham, ya, dicermati. Yang kedua, ada moral dan sosial. Ya, kutipannya, ternyata ketika saya tidak punya uang dan saya punya keluarga, saya bisa merasakan kekuatan sebagai orang miskin. Itu tantangan powerful, seperti magma yang sedang bergejolak dalam gunung berapi. Papar Bob. Ya, jadi ini nilai moral di sini, artinya moralnya bahwa ia orang yang kuat, ya. Ia orang yang kuat, Bob ini orang yang kuat, kemudian ia bisa menerima tantangan. Nah, itu nilai moralnya. Ya. Kemudian sosialnya, mereka menawarkan berbagai bantuan agar Bob bisa keluar dari keadaan tersebut. Berarti jelas sosial, ya, menawarkan berbagai bantuan, ya, sikap sosial. Ketiga, pendidikan. Ternyata dalam buku tersebut ada juga nilai pendidikannya. Ya, seperti Bob membuat rumusan kesuksesan dengan membagi dalam 4 hal, yaitu tahu, bisa, terampil, dan ahli. Tahu merupakan hal yang ada di dunia kampus. Berarti ini belajar, ya, berarti pendidikan. Terampil adalah perpaduan keduanya. Dalam hal ini bisa melakukan hal dengan kesalahan yang sangat sedikit. Ahli tidak jauh berbeda dengan terampil, namun predikat ahli harus mendapatkan pengakuan dari orang lain, tidak hanya klaim pribadi. Jadi tahu, terampil, dan ahli termasuk dalam pendidikan. Karena dalam pendidikan tadi ada keterampilan, ada pengetahuan.
Itu ya, anak semuanya. Jadi nanti soal yang Bapak buat mungkin di ujian sekolah juga, atau mungkin juga dalam mid semester nanti, minggu depan, Bapak akan berikan kutipan seperti ini, kemudian meminta anakku untuk menentukan nilai apa. Ataukah Bapak mengatakan nilai pendidikan dalam kutipan berikut adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Sekarang kita akan latihan. Namun sebelumnya saya minta ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas, saya berikan kesempatan kepada anak semuanya. Nilai-nilai yang menjadi inti pembahasan kita tadi ekonomi, sosial, kemudian ada moral, pendidikan. Ya. Apakah ada yang kurang jelas? Silahkan ditanyakan ya kalau ada. Kalau tidak ada, nah kita akan lanjut. Ya. Bagaimana? Ada yang kurang jelas? Atau jelas semua? Ya. Jelas, Kalau Pak. jelas ya, jelas ya. Iya. Kalau ada, ya, oke. Kalau begitu, karena jelas, saya minta kepada anakku semuanya siapkan buku tugasnya atau buku kertas di depannya dengan pulpen. Kita akan kuis 5 nomor ya, 5 nomor saja. Yang dijawab adalah jawaban yang benarnya saja. Misalnya A, agama ya, ditulis juga namanya ya. Karena nanti di sini hanya kuis ini adalah saya berikan kutipan kalimat, anakku menjawabnya dengan menentukan nilainya saja. Ya, kalau demikian saya berikan waktu sekitar 10 menit lah, paling lama ya, 10 menit untuk mengerjakan soal berikut, ataukah 5 menit saja. Ini yang pertama. Oke ya, saya berikan waktu 2 menit ini. Langsung ditulis di buku atau di kertas di depannya. Ya, nanti tugasnya itu difoto, baru dikirim ke grup atau ke nanti di classroom saya buatkan petunjuk ya. Ya, ini saya beri waktu 2 menit. Nilai yang terdapat dalam penggalan teks tersebut adalah nilai. Ya. Jadi harap teliti ya. Kalau sudah kita lanjut ya. Jadi 1 nomor itu kuncinya nak, kalau pilihan ganda nanti ujian sekolah 1 nomor itu usahakan maksimal 2,5 menit setiap mata pelajaran ya. Setiap nomor itu usahakan 2,5 menit paling tinggi, paling banyak. Ya, supaya bisa memanage waktu menjawab semua nomor yang ada dengan benar. Kuncinya adalah temukan kata yang menjadi dominan bahwa ini masuk nilai ini. Ya. Tapi ya, yang lihat tadi contoh pertama itu pasti bisa jawab ini. Lanjut ya. Bagaimana? Nah, lanjut. Saya lihat masih ada yang membaca. Ya. Temukan kata kunci di dalamnya. Ya.
Langsung jawabannya ditulis di Pak. Iya, langsung jawab ini. Misalnya etika. Ya, begitu ya. Tulis juga. Iya. Tulis juga karena biasa ada yang tulis B seperti D. Ya. Jadi ditulis juga kata-katanya. Oke, lanjut ya. Nah, teliti saja menjawab supaya bisa benar. Ya. Nanti tolong ditulis nama ya, tulis nama anak, karena nanti hasilnya itu saya minta nanti tidak ada yang diubah. Ya, jujur tidak ada yang diubah. Nanti hasilnya itu jawaban tak yang 5 nomor di foto, kemudian kirim di Classroom. Saya akan buatkan di Classroom supaya, karena kalau di WA Group teman yang tidak ikut 6 orang ini, siapa tahu melihat dan mengirim juga. Jadi Bapak akan buatkan petunjuk untuk dikirimkan nanti di grup di Classroom. Nomor 2 ya. Tulis nilai buku. Tulis nilai buku. Oke, sudah ya. Jadi ya, sudah Bapak buatkan di Classroom untuk dikirim nanti. Kalau sudah perjalanan ini nanti dikirimkan ya, di foto. Lanjut ya, nomor 2. Ini. Nilai yang terdapat pada penggalan teks tersebut adalah, ya, tolong dicermati. Nah, jadi setiap nomor 2 menit atau 3 menit ya, atau 2,5 menit. Ingat, baca dengan teliti, temukan kata kunci bahwa ini adalah nilai begini. Oke, sudah ya? Lanjut nomor 3. Ketiga, nanti anakku misalnya kalau ada nomor yang mau diulangi, silakan ya. Nanti Bapak ulangi. 3.
Ya, kalau anakku menemukan kata kunci di setiap kutipan, saya yakin bisa menjawab dengan benar. Ya, karena di setiap kutipan itu ada kata kunci bahwa ini tergolong atau termasuk nilai ini. Ya. Oke, sudah dapat ya. Jadi Bapak berikan waktu setiap nomor itu 2 sampai 2,5 menit. Ini nanti ujian sekolahnya juga seperti itu. Ya. 50 nomor diupayakan dikerjakan 1,5 jam. Oke ya, nomor 4. Nanti kita kembali kalau misalnya ada yang butuh. Nomor 4. Saya yakin kalau melihat tadi contoh yang Bapak berikan, pasti bisa menjawab dengan benar. Oke, ya. Lagi satu nomor, Anda semuanya. Ya. Nomor 5 ya. Oke, ini. Ini nomor terakhir untuk kuis hari ini. Ini sebuah biografi. Oke, sudah ya. Baiklah anak semuanya, yang sudah selesai, ya, yang sudah selesai, karena saya lihat ini ada beberapa teman yang menggunakan HP untuk Zoom, bisa mungkin sebentar di foto hasil jawaban tak, baru kirim ke Classroom. Ya, di situ ada Bapak buatkan topik tugas, ya, topik tugas untuk dikirimkan sampai pukul 12 sebentar. Ya, jadi, tetapi kalau jujur, ya, artinya nanti setelah Bapak perlihatkan kuncinya dan anakku semuanya jujur, berarti tidak apa-apa, itu yang dikirimkan. Yang jelas, usahakan tidak ada coretan, ya, di pekerjaan tak. Kalaupun ada coretan di pekerjaan tak, akan kentara bahwa ini yang dikerja dengan jujur dan ini yang tidak jujur. Pasti kentara. Tetapi kalau sempat sekarang kirimkan ke Classroom, itu lebih bagus lagi. Ya. Bagaimana 5 nomor ini, ada yang mau diulangi atau tidak perlu? Ada, Pak. Nomor berapa? 4, nomor 4, Pak. Oke, ya, silakan. Ya.
Kalau sudah, sampaikan ya. Siapa tahu masih ada yang lain? Oh, nomor 3 juga. Oke. Ada teman yang minta nomor 3. Nomor 3 ya. Ini nomor 3. Ya. Oke. Nanti nomor 1 ya. Setelah nomor 3, nomor 2, baru nomor 1. Sudah ya, Nasrul, sudah ya, nomor 3. Kita ke nomor 2. Ini nomor 2. Ya, ini saya yakin hanya untuk mempermantap Anda ya, karena saya yakin sudah dijawab sebenarnya. Tapi ingin mempermantap, maka akan melihat kembali soalnya. Ya. Tidak sama kalau teks yang kita hadapi, kertas, jelas kita yang atur. Ya. Dan nomor 1 ini, Sumiati dan teman-teman yang lain. Ini nomor 1. Ya. Bagaimana? Sudah selesai? Tidak ada lagi nomor yang diminta ya. 1 sampai 5 sudah dijawab. Sekarang ya. Sekarang saya minta tugasnya itu di foto ya, atau nanti dikirimkan ke grup saja, ke Classroom. Ya, yang jelas jujur ya, karena Bapak akan perlihatkan kuncinya, ya, supaya pemahaman kita bagaimana menentukan kata kunci itu bisa dipahami. Oke. Baik, anak semuanya, Bapak akan lanjut ya ke kunci jawaban kuis kita hari ini. Ya, silakan periksa langsung, ya. Jadi minta tolong silakan periksa langsung. Benarkan jika benar, salahkan jika salah. Ya, nanti kalau misalnya sudah dikirim, Bapak bisa langsung memberikan nilai saja. Ya, jadi sekali lagi untuk jawaban Anda semuanya di kertas itu, kalau benar silakan benarkan, kalau salah silakan salahkan. Oke ya, kita lanjut. Ya, siap-siap. Baik, nomor 1. Benarkan ya. Jangan catat ulang lagi di kertas lain. Jujur saja, enggak apa-apa. Nomor 1. Ternyata nomor 1 adalah nilai sosial. Ya. Nilai sosial ada kata prihatin dan ada kata menawarkan bantuan. Ya, itu sosial. Ya. Jadi silakan benarkan jika benar, salahkan jika salah. Bapak akan lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2, ekonomi. Ya. Nilai ekonomi. Ada kata bisnis, usaha, ya, PT. Itu nilai ekonomi. Kita lanjut nomor 3. Moral. Ya, ada kemauan keras, berani. Nah, itu lebih mengarah ke moral, ya. Nomor 4. Ekonomi. Kembali. Ya. Tidak memiliki uang 100 rupiah untuk membeli beras, dia kesulitan. Ini lebih nilai ke ekonomi.
Dan yang terakhir nomor 5, pendidikan. Ya, nilai pendidikan, baca tulis, membaca dan mengajar. Saya yakin ada yang mendapatkan 100. Ya. Jadi saya yakin ada di antara kalian yang mendapatkan nilai 100 atau mungkin hanya satu salah ya, karena terkecoh. Tapi mudahan hasilnya ini memuaskan untuk Anda semuanya. Baik, itulah tadi ini kuis kita. Jangan lupa nanti kirim ya. Yang dikirim itu yang sudah diberikan tanda benar dan tanda salah di Google Classroom ya, supaya Bapak bisa langsung melihat. Ya, kalau benar semua, jangan ragu, kirim saja. Jangan paksakan ada salah. Siapa tahu kita akan tidak jujur ya. Insya Allah saya percaya kepada Anda semuanya. Ya, tidak seperti tugas kemarin tentang kelima fakta opini. Mohon maaf banyak yang sama. Padahal harapan Bapak itu tidak sama. Tetapi bagaimanapun nilainya berbeda karena ada yang salah tulis, ada yang akhir kalimat tidak ada titik. Ada penulisan di sungai disambung, padahal harus pisah karena sungai itu tempat. Kemudian begitu pula dengan ada kata masih ada anakku yang menulis singkatan seperti yang YG itu. Sekali lagi Bapak kurangi nilai seperti itu, ya. Baiklah, setelah melihat kunci, setelah kuis, kita akan refleksi tentang nilai-nilai dari buku non fiksi ini ya. Pada dasarnya nilai-nilai dalam buku non fiksi sama saja di buku fiksi. Hanya saja yang membedakan adalah kutipan dalam buku non fiksi itu adalah kutipan fakta, kemudian sedangkan di fiksi itu kutipannya biasanya berbentuk amanat atau nilai-nilainya itu nilainya namanya fiksi fiktif ataukah rekayasa pengarang untuk menciptakan gugahan nilai dalam karya sastra. Tapi kalau buku non fiksi kutipannya nyata, faktual, namun nilai-nilainya yang dalamnya itu sama, ya, bergantung kutipan dan teks yang diberikan. Saya kira itu anakku semuanya pertemuan kali ini. Insyaallah pertemuan hari Kamis yang akan datang masih kita pelajari tentang nilai-nilai, tetapi bukan lagi non fiksi. Ya, seperti tadi di KD pertama 314 itu disampaikan nilai-nilai dalam drama. Nah, oleh karena itu insya Allah hari Kamis kita akan belajar tentang nilai-nilai kembali, tetapi drama lagi. Artinya itu berupa karya sastra. Ya, itu materi terakhir nanti. Ya, pertemuan berikutnya ulangan mid semester atau ulangan tengah semester. Pekan depannya setelah ulangan tengah semester, Bapak akan berikan bimbingan materi yang akan naik nanti di ujian sekolah bulan 3. Itu ya, insya Allah ada waktu sekitar 2 atau 3 minggu kita bimbingan. Ya, supaya anakku semuanya mendapatkan nilai yang baik untuk ujian sekolah dan ijazah nanti. Karena ujian sekolah 20% soalnya dari kelas 10 materinya, 30% kelas 11, dan 50% kelas 12. Oleh karena itu, insya Allah siap-siap nanti dibimbingkan materi-materi tersebut. Saya kira itu untuk hari ini anak semuanya. Dan sebelum kita akhiri, sekali lagi tugasnya nanti difoto, dikirim ke Classroom. Untuk terakhir ini mungkin satu orang lagi membacakan atau menutup dengan doa. Kembali Abdul Rahman kalau masih bergabung untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Silakan Abdul Rahman. Ya Pak. Ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini anak semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan putus asa, jangan patah semangat untuk kita belajar. Apalagi kelas 12 anak semuanya tinggal beberapa pekan lagi kalian akan meninggalkan sekolah. Jadi demikian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum leave, Bapak akan kirimkan link absen ya.
link absen ini minta tolong diisi untuk pertanggungjawaban. Ya. Ya. Oke, itu sudah ada ya? Sudah lihat kan? Sudah nih saja. Betul. Everyone. Oke, silakan isi link absen yang ada. Kalau sudah isi link absen bisa leave ya. Oke, ini kayaknya yang terakhir nah. Ya, yang terakhir ya. Ini yang terakhir yang Bapak kirim itu terakhir.